Halo semua, balik lagi sama aku. Nah, di video kali ini aku bakal ngebahas tentang materi piutang dan utang. Apa sih piutang dan utang itu? Nah, kita bakal ngebahas dari piutang dulu. Piutang adalah hak atau klaim yang dimiliki oleh perusahaan terhadap pihak lain yang berutang kepada perusahaan tersebut, biasanya karena transaksi jual beli barang atau jasa yang belum dibayar. Piutang ini bisa terjadi dalam berbagai bentuk, seperti piutang dagang, piutang wesel, dan piutang lainnya. Adapun jenis-jenis piutang tersendiri. Yang pertama, piutang dagang. Piutang yang timbul akibat transaksi jual beli barang atau jasa yang belum dibayar oleh pelanggan. Yang kedua, piutang wesel. Piutang yang timbul karena adanya wesel atau surat berharga yang diterbitkan oleh pihak lain dan akan dibayar dalam waktu yang disepakati. Yang ketiga, piutang lainnya. Piutang yang timbul dari transaksi lain di luar jual beli barang dan jasa, seperti pinjaman atau pendapatan yang belum diterima. Karakteristik piutang. Piutang lancar. Piutang yang dapat diterima dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Piutang tidak lancar. Piutang yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Nah, selanjutnya ada pengaruh piutang terhadap laporan keuangan. Yang pertama, pengaruh terhadap neraca atau balance sheet. Piutang dicatat sebagai aset di neraca perusahaan. Piutang yang belum dibayar akan mengurangi likuiditas perusahaan karena uang yang seharusnya diterima belum masuk. Yang kedua, pengaruh terhadap laporan laba rugi. Jika piutang dianggap tidak tertagih, maka kerugian akan dicatat sebagai beban dalam laporan laba rugi. Yang ketiga, rasio keuangan. Piutang memengaruhi rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas serta rasio perputaran piutang atau account receivable turnover ratio. Jika piutang terlalu tinggi dibandingkan penjualan, ini bisa mengindikasikan risiko kredit atau masalah dalam penagihan. Nah, pengelolaan piutang. Yang pertama, penetapan kebijakan kredit. Menetapkan standar atau kriteria pelanggan yang layak diberi kredit seperti latar belakang finansial dan riwayat pembayaran. Menentukan syarat pembayaran, misalnya jangka waktu pembayaran, bunga keterlambatan, dan potongan pembayaran jika dilunasi lebih cepat. Yang kedua, evaluasi dan analisis kredit. Memeriksa kemampuan pelanggan untuk membayar utang, misalnya dengan mengevaluasi laporan keuangan atau riwayat kredit. Melakukan analisis terhadap rasio keuangan pelanggan untuk memastikan kredibilitas mereka. Yang ketiga, pemantauan dan pengawasan piutang. Melakukan pemantauan berkala terhadap saldo piutang yang masih berjalan, termasuk mengidentifikasi piutang yang mendekati jatuh tempo. Yang keempat, penagihan dan follow up. Melakukan pengingat pembayaran melalui surat, telepon, atau email sebelum jatuh tempo. Menyusun jadwal penagihan seperti peringatan pertama, peringatan kedua, dan tindakan lebih lanjut jika diperlukan. Misalnya melibatkan pihak ketiga atau jasa penagihan. Pengendalian risiko piutang tak tertagih. Menyediakan cadangan untuk piutang tak tertagih sebagai bentuk mitigasi risiko kerugian. Mengidentifikasi pelanggan dengan risiko tinggi dan menyesuaikan syarat kredit yang lebih ketat atau bahkan menolak pemberian kredit. Yang terakhir, penagihan lanjutan atau koleksi piutang. Jika piutang belum terbayar dalam jangka waktu yang lama, perusahaan bisa menggunakan agen penagihan eksternal atau jalur hukum untuk menagih piutang tersebut. Materi selanjutnya kita akan membahas mengenai utang. Apa sih utang dan apa perbedaannya dengan piutang? Kita mulai dari pengertiannya terlebih dahulu. Utang adalah kewajiban yang dimiliki oleh perusahaan atau individu kepada pihak lain yang harus dilunasi dalam jangka waktu tertentu.
Utang timbul akibat transaksi yang melibatkan pembayaran atau peminjaman uang yang belum dilakukan. Seperti piutang, utang juga dapat dibedakan berdasarkan jangka waktu dan jenisnya. Ada 3 jenis-jenis utang. Yang pertama, utang dagang. Utang yang timbul akibat pembelian barang atau jasa secara kredit dari pemasok. Yang kedua, utang wesel. Utang yang timbul karena wesel yang diterbitkan oleh perusahaan atau individu yang harus dibayar dalam jangka waktu tertentu. Utang bank, utang yang diperoleh dari pinjaman atau kredit yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, utang lainnya. Utang yang berasal dari transaksi selain jual beli, seperti utang pajak atau utang kepada karyawan. Selanjutnya ada karakteristik utang. Yang pertama itu utang lancar. Utang yang harus dibayar dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Nah, yang kedua itu utang tidak lancar. Utang yang harus dibayar dalam jangka waktu lebih dari 1 tahun. Selanjutnya ada pengaruh utang terhadap laporan keuangan. Yang pertama itu pengaruh terhadap neraca atau balance sheet. Kewajiban jangka pendek dan jangka panjang utang tercermin di bagian kewajiban liabilitas neraca, baik dalam kewajiban jangka pendek atau jatuh tempo kurang dari 1 tahun maupun kewajiban jangka panjang atau jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Yang kedua, laporan laba rugi. Pengaruhnya adalah beban bunga. Jika perusahaan memiliki utang berbunga, beban bunga akan dicatat pada laporan laba rugi yang mengurangi laba bersih. Beban bunga ini bergantung pada tingkat suku bunga dan besarnya utang. Yang ketiga, arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi dan pembiayaan. Pembayaran pokok utang dan bunga mempengaruhi arus kas keluar, khususnya di bagian arus kas dan aktivitas pembiayaan. Jika utang digunakan untuk modal kerja, ini juga dapat muncul pada arus kas dari aktivitas operasi. Selanjutnya ada pengelolaan utang. Yang pertama itu ada manajemen utang. Pengelolaan utang yang baik penting agar perusahaan dapat mengelola kewajiban jangka pendek dan jangka panjangnya tanpa menimbulkan risiko likuiditas. Yang kedua, jangka waktu dan suku bunga. Memilih utang dengan jangka waktu dan suku bunga yang sesuai dapat membantu perusahaan menjaga arus kas yang sehat. Yang terakhir, memantau dan meninjau kemajuan. Secara rutin, tinjau kembali progres pelunasan utang dengan mengevaluasi Anda bisa menyesuaikan strategis jika diperlakukan agar tetap on track. Nah, jadi kesimpulannya adalah piutang dan utang adalah bagian integral dari siklus operasi perusahaan. Keduanya harus dikelola dengan hati-hati untuk memastikan arus kas yang lancar dan kesehatan keuangan yang baik. Piutang yang terkumpul harus dapat ditagih, sedangkan utang harus dibayar sesuai dengan jadwal yang disepakati agar tidak menimbulkan masalah likuiditas atau beban bunga yang berlebihan. Nah, mungkin segitu aja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Saya pamit undur diri. Terima kasih.